Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Seratus pedagang di Pasar Yotefa, Kota Jayapura positif COVID-19. Tolak pasien, 5 rumah sakit dikecam Wakil Gubernur. Lestarikan satwa laut, 200 anak penyu dilepas di Pantai Amban, Manokwari. Wakil Gubernur Papua mengecam keras 5 rumah sakit yang menolak pasien umum korban kecelakaan lalu lintas. Clementinal mengatakan seharusnya rumah sakit melakukan pertolongan pertama, bukannya menolak. Rumah sakit tujuannya untuk menolong orang sakit. Jadi saya minta semua rumah sakit yang ada di Papua ini kembali melakukan tugasnya untuk pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah provinsi. Ini milik pemerintah provinsi ya. Rumah sakit yang ada itu pemerintah provinsi punya. Dok 2, AB, apa itu. Jadi saya minta mereka jangan main-main dan bercanda. Itu orang sakit harus dilayani, apapun alasannya. Untuk rumah sakit non daerah yang di luar itu, swasta juga wajib ya. Jangan cari untung saja, tapi juga pelayanan kemanusiaannya harus. Clement menambahkan pemerintah daerah Papua akan mengevaluasi seluruh rumah sakit yang ada di Papua agar kejadian penolakan pasien ini tidak terjadi. Penolakan penanganan pasien korban kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi pada 22 Juni. Korban kecelakaan tunggal, almarhum Hanafi Retop, yang tak sadarkan diri usai menabrak trotoar jalan, dievakuasi ke 5 rumah sakit, namun ditolak dengan alasan ruangan penuh. Hanafi akhirnya meninggal dunia karena kehabisan darah. Afi Tindarto melaporkan dari Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau memastikan perayaan hari ulang tahun organisasi Papua Merdeka 1 Juli kemarin berlangsung aman. Menurut Kapolda, salah satu daerah yang dianggap rawan adanya teror adalah Kabupaten Kerom, sehingga pihaknya sempat menurunkan 1 tim BRIMOB untuk berjaga di Kabupaten Kerom. Dan alhamdulillah aman dan terkendali. Termasuk Kerom tadinya ada informasi akan ada pergerakan. Kita sudah perbantukan 1 peleton BRIMOB juga, tapi kita lihat hari ini tidak ada masalah. Ya, artinya mungkin saudara kita yang lain sudah menyadari dan kita cukup dengan ibadah dan doa saja. Saya kesempatan mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan kita itu. Artinya bahwa mereka paham, mereka juga berbeda sedikit pandangan tentang 1 Juli, ya. Tapi mereka juga memahami tentang keadaan kita gitu. Jadi ya mungkin mereka cukup berdoa di rumah. Itu sudah sangat baik. Ya. Artinya itu ada komunikasi yang saya maksud, ada komunikasi yang kita juga lakukan. Pendekatan lewat Babin Kamtipmas, teman-teman Babinsa juga melakukan upaya-upaya sedemikian rupa. Paulus mengajak kelompok bersenjata yang kerap kali melakukan teror agar sadar dan bergabung dengan warga lainnya untuk bersama-sama membangun Papua. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sejumlah pipa milik PDAM Kota Jayapura rusak. Kerusakan pipa karena terkena alat berat yang sedang melebarkan jalan. Kepala PDAM Kota Jayapura, Enti Sutisna, mengatakan kontraktor pelebaran jalan dan drainase tidak melakukan komunikasi dengan PDAM sehingga pipa air PDAM banyak yang rusak. Jayapura ini harus betul-betul memperhatikan bukan hanya
proyek kemudian selesai satu pihak, tapi di sisi lain ada yang dirugikan. Dan ini saya sangat kecewa sekali. Tadi saya sudah melakukan kunjungan ke lapangan dan saya saksikan langsung, harus dipercepat. Saya harus tuntas, sore ini harus tuntas. Jangan masyarakat dikorbankan karena aktivitas pelebaran jalan yang tidak dikoordinasikan dengan baik ke PDAM. Dan ke depan saya harap bahwa kegiatan pelebaran jalan yang dilakukan oleh pihak manapun ini harus betul-betul disinkronkan dulu, direncanakan dulu di ruas jalan mana nih ada pipa PDAM atau tidak nih. Kalau tidak, ini hancur nih pelayanan PDAM ya, masyarakat yang akan terdampak. Saya punya pengalaman ya, contohlah seperti yang dilakukan oleh Balai Jalan ya, ketika melakukan relokasi dari TMP Padang Bulan sampai ke kantor pos yang di Habib Murah. Ini cukup baik sekali karena apa? Dari mulai perencanaan, pemindahan jaringan, kemudian pelaksanaannya siapa, itu di bawah kontrol kita awasi sehingga meminimal terhadap matinya pelayanan ya. Ini saya harapkan kalau untuk di Balai Jalan ya yang kemarin melakukan relokasi, termasuk yang sekarang masih berlangsung pembuatan drainase di otonom. Nah, ini jalan ya, artinya kita sudah bisa mengantisipasi. Entis juga meminta pemerintah daerah dalam perencanaan pelebaran jalan dan drainase sebelumnya harus berkomunikasi dengan PDAM sehingga kejadian seperti ini dapat diantisipasi. Akibat rusaknya sejumlah pipa air di Waena, pelayanan air bersih di wilayah Abepura, Perumnas, dan Waena terganggu. Dari kota Jayapura, Papua, Afid Indarto melaporkan. 200 tukik dilepas di Pantai Amban Pantura, Distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan satwa laut, sekaligus melakukan pembinaan pada nelayan yang ada di Kampung Menyum Foka. Polri bersama nelayan ikut peduli menjaga keseimbangan alam, khususnya satwa laut penyu. Dalam undang-undang pun penyu merupakan salah satu satwa yang dilindungi dan dilarang untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian laut, tukik atau anak penyu yang diambil dari lokasi penangkaran kini siap kembali ke habitatnya di laut. Penyu-penyu ini diharapkan ekosistem terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga berusaha menanamkan pemahaman kepada masyarakat sini untuk menjaga aset ekosistem yang ada khusus di wilayah ini, di daerah Pantura ini, yaitu berupa penyu dan ekosistem yang lainnya, sehingga diharapkan yang mana kehidupan masyarakat di sini yang 90% adalah nelayan, untuk pendapatan daripada perolehan ikannya bisa tetap terjaga dan lestari untuk terhadap ekosistem yang ada. Kawasan Pantai Amban Pantura adalah salah satu kawasan pantai di Manokwari yang dimanfaatkan untuk penangkaran penyu. Masyarakat dilarang untuk menangkap dan memperdagangkan penyu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.